Baiklah anak-anak, para mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bercocok tanam tembakau. Hari ini kita sampai pada bagian yang ketiga, Kita mulai dengan uraian botani. Sistematikanya tembakau adalah termasuk tanaman atau tanaman dari divisio Spermatopica. Berarti ini adalah bagian dari tanaman yang perkembangbiakannya melalui proses perkawinan. Kemudian subdivisio Angiosperma, Spermae, ya, jadi bijinya tertutup. Kelasnya Dicotyledonnae, ordonya Solanales atau Personaceae, familinya Solanaceae, genusnya adalah nikotin, dan spesiesnya tembakau. Perlu diketahui bahwa tembakau ini sebenarnya banyak memiliki spesies. Boleh dikatakan dari berbagai penelitian itu ada 60 spesies, tapi dari 60 itu bisa dikelompokkan dalam 3 genera atau subspesies, ya. Yang pertama adalah subgenus Rustica, ini meliputi 9 spesies. Genus Tabacum ini meliputi 6 spesies, dan genus Petuniades ini meliputi 45 spesies. Nah, hanya dari spesies-spesies tadi, ya, pada hakikatnya yang banyak kita budidayakan atau dibudidayakan di dunia ini sebenarnya hanyalah 2, yaitu Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica. Kalau rustica itu banyak dibudidayakan di Rusia sebagai satu bahan pestisida. Sedangkan kalau Nicotiana tabacum ini hampir pada seluruh dunia yang banyak digunakan untuk kepentingan sebagai bahan kenikmatan untuk manusia, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat segi morfologinya, batang tanaman tembakau berbatang lurus ini apabila syarat-syaratnya memenuhi, ya, bisa sampai 2-3 meter, dan pada umumnya tidak bercabang meskipun termasuk dikotil, ya, tidak bercabang. Tapi pada umumnya cabang itu bisa terbentuk mulai dari bentuk tunas lateral, tumbuh seolah-olah menjadi cabang, atau kalau tidak, tanaman itu mungkin rebah, ya, kemudian menyentuh air, maka akan tumbuh tunas lateral, kemudian akan menjadi sulang, sehingga dengan demikian kita bisa melihat ada beberapa jenis tembakau yang membentuk sulang karena pembentukannya itu akan mengurangi zat-zat makanan, sehingga oleh karena itu biasanya, ya, untuk pertumbuhan akan berpengaruh pada pertumbuhan daun. Pembentukan sulang tergantung pada jenisnya. Tinggi tanaman di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor luar juga merupakan satu sifat yang diwariskan. Nah, ini satu contoh, tapi untuk daun bagian bawah ini rupanya sudah diambil, ya, sehingga kelihatannya tinggal bagian-bagian tengah dan bagian pucuk. Batangnya kelihatan lurus kalau kita lihat. Akarnya apabila tumbuh bebas dan keadaan menguntungkan, akar tunggangnya dapat mencapai 50-75 cm. Setelah pemindahan dari bedengan, tumbuhlah akar-akar serabut yang baru
di sekeliling leher akar yang jumlahnya berangsur-angsur bertambah apabila ada pemeliharaan, khususnya kalau di Dangir. Perakaran tembakau dapat bervariasi tergantung pada jenis tembakau, jenis tanah, dan curah hujan. Akar merupakan tempat pembentukan nikotin. Oleh karena itu, faktor yang mendorong pertumbuhan akar seperti kekeringan, pemangkasan, kutu dapat meningkatkan pembentukan nikotin dalam daun tembakau tersebut. Utamanya kalau misalkan kekeringan, ini yang paling banyak berpengaruh. Ini bagian akar. Kalau kita lihat, meskipun tembakau adalah merupakan satu jenis tanaman dikotil, tapi akar tunggangnya relatif pendek, sedangkan akar serabutnya itu lebih panjang. Karena pertumbuhan akar serabut yang panjang inilah, maka tembakau pada hakikatnya mudah rebah, ya, karena perakarannya itu berada di bagian permukaan tanah, di bagian permukaan tanah. Ya. Sekarang kita lihat daunnya. Bentuk daun umumnya bulat memanjang, ya, bertulang menyirip, ujungnya runcing. Basis daun dapat bertangkai atau duduk daun. Tembakau rakyat atau tembakau rajangan biasanya pada umumnya bertangkai, sedangkan tembakau cerutu, Perle, Virginia tidak bertangkai. Sifat bertangkai diwariskan secara dominan. Permukaan helaian daun dapat rata atau berombak, berbubble. Warnanya hijau muda atau hijau tua. Sepanjang permukaan daun terdapat bulu-bulu kelenjar yang menyebabkan rasa lekat apabila daun tembakau dipegang. Sekalipun pada umumnya diduga adanya asosiasi antara banyaknya bulu-bulu kelenjar dengan aroma, namun belum diperoleh bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, nanti kalau kita pelajari kemudian mengapa tembakau untuk sigaret, ya, itu biasanya lebih banyak kita tanam pada musim-musim kemarau, tapi kalau tembakau cerutu ini pada musim-musim penghujan. Ini keterkaitan dengan bulu kelenjar ini sebab tembakau cerutu itu mengendaki tercucinya bulu kelenjar ini pada waktu musim hujan, sedangkan tembakau sigaret diharapkan masih tetap ada agar aroma daripada daunnya itu masih nampak atau masih terasa. Luas helaian daun kurang lebih 2/3 dari hasil kali panjang dan lebar daun. Mulut daun atau stomata terdapat baik pada permukaan daun sebelah atas maupun pada sebelah bawah. Namun pada umumnya banyak ditemukan di bagian bawah. Banyak helaian daun satu tanaman bervariasi tergantung pada jenis dan faktor-faktor luar. Jumlahnya berkisar antara 24 sampai 32 helai. Ada juga jenis gigas yang mempunyai jumlah daun lebih banyak lagi dari jumlah tersebut. Tempat kedudukan daun pada batang dari bawah ke atas tersusun dalam bentuk spiral yang memutar baik searah maupun berlawanan dengan arah jarum jam dengan rumus daun atau biasa disebut dengan filopraksis seperti 3, 8, 5, 13, 2, 3, ya. Jadi 3 putaran ada 8 daun, 5 putaran 13 daun, atau 2 putaran ada 5 daun. Sedangkan sudut duduk daun pada batang ada yang runcing dan ada pula yang tumpul. Hal ini tergantung daripada jenis tembakonya. Jenis tembakau H362 atau hibrida 362 mempunyai sudut daun yang runcing, sedangkan hibrida 382 relatif tumpul. Pada batang hibrida 382 saja, duduk daun bagian atas lebih runcing bila dibandingkan dengan bagian bawah.
Jarak antara dua buah daun yang berurutan biasanya disebut dengan internodia. Ada jenis-jenis tembakau yang mempunyai internodia yang panjang seperti misalnya Kedu 102 dan Kedu 103. Sementara itu, beberapa jenis lainnya seperti Hibrida 362, Hibrida 382, Kasturi mempunyai internodia yang lebih pendek. Karenanya, perkesatuan tinggi tanaman didapatkan jumlah daun yang relatif lebih banyak. Ini kalau kita lihat tampak daripada daun tembakau, ya, jadi tulangnya menyirip dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk lain daripada daun tembakau itu. Bunga dan buah. Bunga tembakau merupakan bunga majemuk berbentuk malai, kelopaknya berbentuk lonceng dan mempunyai 5 pancung. Mahkotanya berbentuk trompet, mempunyai 5 lekuk berwarna merah jambu atau merah tua pada bagian atas dan putih pada bagian bawah. Benang sarinya banyak 5 buah, tapi satu diantaranya lebih pendek dari yang lain. Benang sari di bagian bawah melekat tajuk bunga. Bakal buah terletak di atas dasar bunga yang mempunyai 2 ruang yang berisi banyak sekali bakal biji. Kepala putik dan kepala sari letaknya berdekatan sekali, sehingga pada umumnya tembakau melakukan penyerbukan sendiri, tetapi masih terbuka kemungkinannya untuk terjadi penyerbukan silang. Pembuahan dari sel berlangsung kira-kira 36 jam setelah penyerbukan. Kira-kira 2 minggu sesudah pembuahan, buah terjadi masak. Bentuknya dari karangan bunga dapat dipakai untuk membedakan jenis tembakau. Ada jenis tembakau yang banyak cabang-cabang bunganya dan ada yang sedikit. Ada jenis yang mempunyai tangkai bunga yang panjang, contohnya Hibrida 362, dan jenis lainnya misalnya Hibrida 382 mempunyai tangkai bunga yang lebih pendek. Benih tembakau sangat kecil, sehingga di dalam 1 gram benih terdapat kurang lebih 12.000 butir. Tiap batang tembakau dapat menghasilkan lebih kurang 25 gram benih. Benih tembakau punya vitalitas yang tinggi, sehingga apabila disimpan di tempat yang tertutup dan kering dapat tahan sampai lebih dari 10 tahun. Nah, melihat kondisi ini secara teoritis kita akan bisa bahwa untuk membudidayakan tanaman tembakau dalam 1 hektar misalkan, ya, itu cukup dengan 1 batang tanaman saja, Nah, sehingga kalau kita lihat benih yang bisa dihasilkan atau sebelum kita jadikan benih biji atau yang dihasilkan ini 25 gram. 25 gram. Kalau 1 gramnya 12.000, berarti di sini jumlahnya kan ya 25 kali 12.000. Ya, berarti di sini akan mencapai grup yang cukup. Padahal kalau kita cocok tanam, paling-paling kita tidak sampai menghabiskan kurang lebih sekitar 600 sampai 800 bibit saja, ya, bibit saja. Nah, ini morfologi bunga tembakau. Kita lihat pada bagian-bagiannya, ya. Ini mahkota. Nah, ini ada kepala sari, ada benang sari, ya. Ada kepala putik, ada tangkai putik, ya. Kemudian ada kelopak, bakal biji, dasar bunga dan sebagainya. Ya. Sekarang kita lihat buah dan benih tembakau. Sebelah
kiri ini adalah buah tembakau yang pada akhirnya baru kita petik dari tanaman, kita ambil, mungkin kita jemur di parah, dan sesudah itu mungkin kita ketuk-ketukan, kalau sudah kering di bawahnya itu adalah hasilnya. Karena kecilnya daripada biji tembakau ini, maka untuk memudahkan penanaman, biasanya kalau ingin penanaman tidak lewat pembibitan atau tidak lewat polybag ya, atau mungkin kita pakai model polybag yang kecil ya, maka benih ini kita jadikan benih pilen dengan bahan campuran tertentu. Maka benih pilen itu merupakan benih yang sudah dimodifikasi, dibalut dengan satu tepung dengan beberapa zat makanan, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk nanam ya, kita gunakan untuk nanam, sehingga kalau aslinya itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu kalau dijadikan bentuk pilen ini mudah, kalau ditaruh di polybag atau kalau kita melakukan penyebaran itu pun juga gampang. Berikutnya adalah masalah iklim dan tanah. Iklim tembakau dapat ditanam pada daerah 60 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan. Meskipun demikian, untuk dapat diperoleh tembakau yang mutu yang baik dalam arti kuantitas dan kualitasnya, masih diperlukan kombinasi faktor-faktor lain dalam pertanamannya. Kombinasi yang sangat diperlukan adalah faktor iklim, tanah, serta tindakan kultur teknik. Di antara faktor iklim yang diperlukan adalah suhu, penyinaran, matahari, curah hujan, dan kelembapan. Nah, faktor ini inilah yang pada hakikatnya juga sangat berpengaruh dalam budidaya tembakau. Berarti kita harus menyesuaikan dengan kondisinya iklim itu, ya, kondisinya iklim itu. Oleh karena itu pada budidaya tanam tembakau ada tembakau musim penghujan, ada tembakau musim kemarau. Ini semua adalah kualitas yang kita kehendaki, sehingga iklim itu menentukan kualitas, sehingga kita harus yang menyesuaikan di situ. Suhu tanaman tembakau dapat tumbuh dengan cepat pada daerah-daerah yang beriklim panas. Suhu diperkirakan optimum pada berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Pada suhu optimum, tembakau dapat mencapai kemasakan pada umur kurang lebih 2 bulan. Di daerah dingin, pertumbuhannya agak lambat, sehingga mencapai kemasakan itu sekitar 3-4 bulan. Sedang kualitasnya biasanya lebih jelek. Dalam satu penelitian, Steinberg mendapatkan bahwa suhu yang tinggi selama fase pembibitan dapat meningkatkan jumlah daun sebanyak kurang lebih 20%. Pada daerah panas, bibit tembakau dapat dipindahkan pada umur 35-40 hari. Sedangkan pada daerah dingin diperlukan waktu 60-75 hari untuk dapat dipindahkan ke tanaman. Ini juga masih tergantung dari kondisi pemeliharaan pada waktu pembibitan dengan sendirinya. Dari berbagai penelitian diperoleh hasil bahwa suhu yang paling menentukan terhadap kecepatan pertumbuhan, sifat-sifat daun, pembungaan, serta berat kering adalah suhu pada waktu malam hari. Pada suhu malam hari di bawah 10 derajat Celcius, daun-daun akan berubah serta agak keriput dan berwarna hijau tua. Sedangkan pada suhu 14 derajat sampai 20 derajat Celcius, daun-daun tipis, rata serta berwarna lebih muda. Semakin tinggi suhu dalam malam hari akan semakin meningkatkan jumlah daun. Sedangkan suhu rendah yang tentunya rendah akan cenderung mempercepat pembungaan, sehingga jumlah daun yang dihasilkan juga akan berkurang dengan sendirinya. Berikutnya kita lihat penyinaran matahari.
Sinar matahari merupakan sumber tenaga bagi tanaman untuk dapat melakukan proses fisiologis, utamanya proses asimilasi. Oleh karena itu, dengan peningkatan intensitas dan lama waktu penyinaran, maka berat kering daun akan meningkat. Lamanya penyinaran juga berpengaruh terhadap pertumbuhan varietas tembakau. Dari Momet adalah varietas yang membutuhkan hari pendek. Artinya, apabila periode penyinarannya kurang dari sesuatu nilai tertentu atau kritis, maka tanaman akan cepat berbunga. Hasilnya akan menghasilkan daun yang lebih sedikit. Pada periode yang lebih lama dari nilai kritis, maka tanaman tidak akan berbunga dan akan tetap tumbuh serta menghasilkan daun yang lebih banyak. Pada umumnya, varietas-varietas tembakau yang lain tidak begitu peka terhadap panjangnya hari. Intensitas penyiramannya lebih tinggi, serta periode penyinaran yang lebih lama dapat meningkatkan pertambahan berat kering dari daun. Penyinaran juga dapat berpengaruh terhadap struktur daun. Daun-daun atas terkena cahaya lebih banyak sehingga lebih tebal dan dapat daripada daun bawah. Oleh karena itu, pertanaman tembakau cerutu untuk bahan pembalut khususnya di Amerika Serikat dilaksanakan di bawah tenda naungan dari kain dengan maksud antara lain untuk mengurangi cahaya matahari agar diperoleh daun-daun tipis, sehingga tenda tersebut seolah menggantikan peranan awan. Curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu faktor iklim yang penting peranannya, sekalipun tembakau merupakan tanaman yang relatif tahan terhadap kekeringan, namun dibutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhan yang cepat. Khususnya tembakau cerutu, curah hujan ini sangat penting sekali, tidak semata-mata ditinjau dari segi pertumbuhan tanaman, namun juga dari segi kualitasnya. Curah hujan itu akan mencuci zat-zat perekat dan garam-garam yang terbawa oleh transpirasi pada permukaan daun, sehingga daun akan menjadi tipis. Ini yang seperti tadi sudah saya singgung di muka. Di samping berpengaruh terhadap ketipisan daun, curah hujan dapat berpengaruh juga terhadap warna krosok. Krosok yang berasal dari daun-daun yang tidak kehujanan warnanya kuning menyolok, sering tidak merata. Di daerah Besuki, krosok sedemikian termasuk ke dalam mutu Nemor yang berharga rendah di pasaran tembakau internasional. Hujan yang terlalu banyak juga kurang baik pengaruhnya terhadap tanaman. Pada tanah ringan, hujan ini akan mencuci unsur-unsur hara sampai keluar daerah penyerapan akar tanaman. Sebaliknya, pada tanah berat menyebabkan kerusakan karena penggenangan. Akar tembakau banyak membutuhkan udara, khususnya oksigen, untuk proses pernapasan, sehingga dengan adanya penggenangan ini maka pori-pori tanah tertutup oleh air, sehingga akar sulit mengikat oksigen, dan kemungkinan lain yang perkembangan adalah jasa-jasa teknik menjadi lebih aktif, utamanya jasa anaerob yang akan banyak menghasilkan senyawa-senyawa nitrit dan H2S serta asam-asam yang merugikan tanaman. Akibat lebih lanjut, tanaman tidak dapat menyerap dengan baik akar dan unsur-unsur hara yang terlarut di dalamnya, sehingga daun-daun menjadi menguning, bahkan dapat layu sama sekali. Hal ini biasa disebut dengan lengger. Hujan yang terlalu banyak juga akan merugikan baik pada saat pembibitan maupun pertanaman, utamanya pada saat pembungaan. Tembakau cerutu sebelum dipungut hasilnya
pada umur kira-kira 90 hari setelah penyebaran benih ini harus sudah mendapatkan hujan. Di daerah Besuki sebagian besar untuk wilayah pertembakuan mempunyai tipe iklim C menurut klasifikasi Smith Ferguson. Hanya sebagian kecil saja yang mempunyai iklim B, yaitu di wilayah perkebunan Bangsal Sari, Gambirono sebelah atas, jadi Jember bagian barat. Di tempat ini dapat diperoleh daun tembakau cerutu yang punya sifat yang tipis dan elastis. Sebagian lagi untuk daerah-daerah sebelah selatan Bondowoso, yaitu daerah Sumberjeruk, Taman Sari, mempunyai tipe iklim D, sedangkan di daerah Bondowoso mempunyai tipe iklim E yang tidak cocok untuk tembakau Virginia yang memang hendaki lebih kurang 3 bulan kering pada waktu menjelang panen agar memperoleh kualitas yang baik. Pengertian bulan kering menurut klasifikasi Smith Ferguson ialah manakala hujan kurang dari 60 mm per bulan. Di samping distribusi yang sangat kurang baik jatuhnya